Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Putri Dewi dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen kas. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian kas. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan kas minimal. Yang ketiga, model manajemen kas. Yang keempat, anggaran kas. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian aktiva paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan kas minimal, yaitu yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Dan yang ketiga, adanya hubungan baik dengan bank. Yang ketiga, model manajemen kas, yaitu mencakup yang pertama, model Baumol. Model manajemen kas yang dikemukakan oleh William Baumol sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen kas dengan manajemen persediaan. Jika ditinjau dari aspek keuangan, Baumol menyatakan bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlukan sama dengan persediaan barang. Model Baumol ini mengonsumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan baik kebutuhan kas, aliran kas masuk, dan aliran kas keluarnya. Yang kedua, model Miller and Orr merupakan model penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep Miller dan Orr menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas telah mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya merubah sebagian kas tersebut ke dalam bentuk surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Sebaliknya, apabila jumlah saldo kas telah mencapai batas minimal atau batas paling bawah, maka perusahaan yang dapat merubah sekuritas yang ada menjadi kas sehingga mencapai jumlah saldo kas yang ideal. Anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Fokus anggaran kas meliputi 2 bagian, yaitu yang pertama, penerimaan kas yang direncanakan atau estimasi penerimaan kas, yaitu proyeksi penerimaan pada waktu tertentu, baik yang berasal dari penerimaan proyeksi penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, hasil penjualan aktiva tetap, maupun penerimaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran kas yang direncanakan atau estimasi pengeluaran kas, yaitu proyeksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengeluaran tunai, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya hutang, pembayaran pajak, dan pembayaran lainnya yang bersifat tunai. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran dari operasi perusahaan atau transaksi operasi. Yang kedua, penyusunan estimasi atau rencana transaksi finansial, yaitu transaksi yang berhubungan dengan estimasi kebutuhan dana yang diperoleh dari pinjaman untuk menutup defisit yang terjadi, beserta definisi pembayaran pinjaman tersebut beserta bunganya. Dan yang terakhir, penyusun anggaran kas final, yaitu meliputi transaksi operasi dan transaksi finansial. Sekian dari materi yang saya bahas. Thanks for watching.